pasangan Dr. Reza Gladys dan juga Dr. Ataubah Mufidah 15 tahun bersama. Iya. Ya, lihat Dr. Reza. Baby. Dr. Reza Gladys ini di kumpulan para sosialita. Aku suka lihat deh. Aku suka. Ampun. Kita ketemu waktu peresmian rumahnya. Gede banget. Nanti kita lihat ya. Tapi kita juga mau kasih lihat kebersamaan mereka selama 15 tahun ini. Geger. Siapa sih yang gak kenal dengan dokter cantik Reza Gladys yang selalu mesra dengan sang suami Ataubah Mufidah di usia pernikahannya yang ternyata sudah 15 tahun. Dari mana datangnya lintah dari gunung turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Rasa sayang Aduh, apa iya? Romantis itu beneran real? Kira-kira apa aja ya masalah yang selalu muncul di rumah tangga keduanya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Aduh ya Allah, senang banget lihat romantisan dokter. Aduh kalau ngeliat orangnya romantis gitu tuh saya bersolawat. Iya, supaya gitu ya, Saya Kak. pengen kayak gitu juga. Insya Allah. Amin buat Sobat Ambyar juga ya. Yang perempuan cantik, yang laki ganteng, Pietro. Sukses bersama-sama. Betul. Apa rahasianya buat Dr. Mufidah dulu deh? 15 tahun bersama Dr. Reza. Komunikasi, saling ngerti. Ya sebenarnya romantis itu ya bahagia itu kita yang nentuin. Betul. Kamu Dr. Reza sama suami tercinta 15 tahun itu apa jelasannya? Ya pertama saling ngerti, terus kedua saling percaya, terus ketiga saling tahu kata cinta, bahasa cinta masing-masing gitu. Jadi kayak misalkan suami aku nggak suka dikasih hadiah, dia sukanya disiapin minum misalkan. Jadi dia mau dikasih hadiah juga ya seneng, tapi akan jauh lebih seneng kalau dia disediain minum. Oh nggak suka dikasih hadiah? Misalkan contohnya. Misalkan contohnya kayak gitu. Contohnya. Kalau aku misalkan aku sukanya dikasih berlian perhatiin. gitu. Jadi diperhatiin. Kayak responsibility kita tuh harus cepat gitu ke dia. Sensitif, Ya memahami sensitif, apa yang dia mau mami. ya. Misalkan dia mau tidur, susah tidur gitu. Kadang aku pijitin dia tidur. Tapi apa sih yang nggak pernah berubah dari masing-masing? Yang nggak pernah berubah, semuanya nggak pernah berubah. Mungkin kecuali kalau dulu pas awal-awal nikah tuh masih sering berantem. Karena belum tahu awal-awal nikah. Berapa tahun udah berantem terus? 3 tahun. 3 sampai 4 tahun deh. Tapi kalau sekarang kita udah jarang berantem, sekali berantem cuma diam-diaman, nanti beberapa menit kita biasa lagi. Gitu. Emang sekarang nggak pernah berantem sama sekali? Jarang sih sekarang jarang berantem. Jarang sih. Kalaupun ada kerikil ya itu bisa dilewati. Kalau lagi berantem nih ya, misalkan nih, kerikilnya nanti kita pengen tahu nih kerikilnya itu dalam bentuk apa ya. Kalau lagi berantem siapa duluan yang nyolek atau baikan gitu. Siapa duluan tergantung masalahnya apa dan tergantung siapa yang memulai biasanya. Biasanya masalah apa pemicu keributan? Pekerjaan biasanya. Oh iya. Pekerjaan malah ya. Udah kerjanya bareng ya. Bukan Iya. masalah personal ya. Bukan, biasanya masalah pekerjaan karena kita kan dua-duanya leader tuh. Jadi punya argumen masing-masing, punya ide masing-masing. Nanti salah satu ngebantah jadi kayak kamu nggak ngehargain ide saya gitu. Jadi di pekerjaan kebawanya ke kasur biasanya. Maksudnya dibawa ke kasur gimana? Bawa ke kasur aja, sampai kasur juga Dia dapat sampai- Dia gitu. Sebelah-sebelah tapi ada batasnya punggung-punggungan gitu. Iya. Tengahnya guling ya, Jadi Say. yang duluan baikannya siapa tergantung siapa yang paling membutuhkannya. Oh, siapa yang paling yang paling membutuhkan? membutuhkan. Siapa yang paling membutuhkan? Siapa tuh? Banyak siapa yang ngalah dok? Cowok biasanya. Aku biasa. Oh. Aku ngalah. Biasanya gitu ya laki-laki ya. Mengalah untuk menang nggak? Kalah itu bukan berarti kalah, tapi lebih bijak. Gitu. Oh, oke. Bukan siapa yang salah atau yang benar, tapi siapa yang mau mengalah ya. Kita mau kasih lihat juga, ini mungkin cara mereka untuk bisa terlihat sampai dengan sekarang awet dan juga romantis. Terlihat dan kita berharap di belakang pun memang seperti itu. Amin. Ya, Reza Gladys dan suami mesra di media sosial. Netizen, cara jaga kepercayaan gimana tuh? Di media sosial tuh kan kontennya manis-manis banget gitu ya. Bener. Itu tuh gimana sih kalau misalnya gitu kan orang, kita tuh nggak pernah tahu orang zaman sekarang lihat, ih mesra banget nih,
aduh pengen deh kayak seperti mereka ini. Gimana sih buat bisa tetap saling percaya satu sama lain? Karena kita tahu godaan tuh pasti Banyak ada pasti. di era digital yang DM-in. Iya. Jangankan yang punya pasangan, aku yang single gini aja yang DM tuh banyak loh. Kalau Rian sih mah memang Rian yang suka DM-in. Gimana? Jadi yang paling penting kayak gini, misalkan kita kan udah berumah tangga itu 14 tahun. Jadi udah saling ngerti, udah saling tahu. Jadi apapun misalkan ada godaan atau apapun ada masalah, ya kita harus ingat bahwa 14 tahun yang kita laluin itu nggak mudah kita lewatin. Jadi kita udah saling ngerti, memaafkan itu bukan mengalah tapi saling menguatkan. Gitu. Memaafkan itu bukan saling mengalah, tapi menguatkan. Suka cek handphone masing-masing nggak? Nah, kalau misalkan aku suka nggak pernah cek handphone masing-masing, tapi kebetulan medsosnya dia punya dia di handphone aku, jadi nggak ada yang bisa aku cek gitu karena semuanya di aku semua. Oh ada juga. Kan ya, aku kadang-kadang bingung kenapa pasangan suka mau cari, mau cek handphone. Kenapa nggak cek saldo masing-masing? Kalau kurang minta tambah. Kalau handphone dicek mau ngapain? Lihat yang enggak jadi marah masalah nanti gitu loh. Tapi pernah nggak tuh ngeliat, "Wih, siapa nih DM gitu?" Banyak sih, biasanya Banyak perempuan nggak tahu diri ya, Dok. Iya. Kamu balesin nggak, Dok? Kayak misalkan nih dia lagi bagi-bagi, terus tiba-tiba Dok, aku nggak dikiasi, aku nggak dikirim gitu kan. Terus tapi kan Kirim aja bom, Dok. tapi kan di ininya ada yang belum pernah chat apa-apa kan. Jadi ya udah nggak ada masalah. Nggak kamu balas, Dok? Aku balas iseng gitu. Nggak juga sih, tapi kadang-kadang pernah. Balasannya apa? Alasannya apa, Dok? Ya dok. Balasannya biasanya kalau ganteng banget, terus aku kasih emot love, pengen tahu kelanjutannya dia mau ngapain. Lanjut nggak? Nggak lanjut. Alhamdulillah nggak lanjut ya. Nah dokter juga salah. Jangan dikasih emot lo. Harusnya Kenapa tuh? Ya nggak maksudnya nanti kalau lanjut gimana? Kan handphonenya di aku. Jadi medsosnya dia semuanya di aku. jadi bisa langsung ngeblok juga ya. Tapi dokter ini juga pernah membalas komentar netizen di media sosial. Kita mau lihat dulu ya. Ini kalau namanya media sosial kita nggak pernah tahu lah, nggak pernah bisa kontrol lah orang mau komentar apa atau DM apa ya. Itu yang malam. Ya, oke. Suami bucin tandanya apa? Menutupin kesalahan dia. Dia real. Oh gitu. This is real. Kasihan ya diriku. Aku jawab. Dr. Reza, ini padahal postinganku lagi get ready with me, bukan sengaja yang lagi pamer keromantisan, cuma kebetulan emang real life-nya begitu. Kalau tiap waktu aku share, kayaknya tambah kebakaran jenggot, padahal kenal aja enggak. Kalau kita ngerasa kita perempuan punya value, nggak perlu capek overthinking, mikirin pasangan kita ngapa-ngapain. Better kita upgrade diri terus supaya bisa berharga, jadi nggak bergantung sama siapa saja. Bener loh, bener aku setuju ya kenapa kita harus merasa insecure kalau memang kita punya value nilai tersendiri. Tapi ada kalimat kasihan ya diriku. Maksudnya mengasihani diri sendiri untuk apa sih? Enggak, karena kan dia bilang katanya menutupi untuk Ya sebenarnya buat dia. terus aku bilang ya kasihan ya diriku biar dia happy aja gitu. Biar netizen halo, biar kamu happy, kamu komentar apa gitu ya. Karena kan itu sebelumnya aku lagi skincarean kayak biasa tuh. Biasa aku suka share skincarean. Terus emang real life-nya emang dia sering nyamperin, sering gimana. Terus aku kemarin tuh nggak ada editor aku. Terus aku cuman ya udah cepetin aja ngeditnya. Jadi nggak ada yang aku cut gitu. Terus udah gitu ya aku masukin semua. Nah ternyata mereka banyak yang salvo karena dia nyamperin kayak gitu. Terus dibilang orang-orang romantis banget padahal ceritanya lagi nunjukin skincarean. Asumsinya jadi kemana-mana. Padahal ya Tapi biasa maksudnya aja. kan itu sesama perempuan ya. Aku setuju tuh. Sesama perempuan nggak semestinya seperti itu. Ya, itu berarti udah kelihatan iri banget gitu loh. Tapi komentar-komentar gitu tuh ada nggak sih atau banyak nggak sih kira-kira? Banyak sih, cuman kadang aku kalau misalkan lagi iseng, kemarin aku lagi liburan tuh, makanya nggak ada editorku ikut, makanya aku jawab aja karena lagi iseng baca komen, masukin, terus udah gitu aku hapus lagi sih. Oke, ngapain juga gue tanggepin ya. Iya, penting. Udah di capture sama orang. Oke, tapi nggak apa-apa lah namanya juga media sosial ya. Tapi kalau namanya pasangan kan kita tahu tidak ada pasangan yang sempurna. Tapi bagaimana bisa menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Masing-masing pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau buat seorang dokter Mufid, apa kesalahan dari seorang dokter Reza yang bisa diambil hikmahnya dan menjadi pelajaran buat kalian berdua? Kesalahannya mungkin ini untuk pelajaran ya ke depan, mungkin kita lebih jauh lebih baik
saling komunikasi kita jadi lebih bagus. Dulu tuh bener-bener komunikasi tuh kita nggak bagus sama sekali. Jadi kalau misalnya kita komunikasi berantem, terus nggak ada romantis sama sekali. Di Jadi 1 sampai 3 tahun itu. 1 sampai 3 sampai 5 tahun lah. Nah 5 tahun kesini itu udah mulai tahu, kayak yang bilang bahasa cintanya udah mulai mengenal. Oh dia pengennya seperti ini, aku pengen kayak gini, ini kayak gini. Nah mulai tahu tuh dari situ. Oh dia kayak dipijit, oh disayangin, dipeluk kayak gitu. Nah dari situ udah mulai jarang berantem. Mungkin kesalahan-kesalahan. Dan kayak postingan kayak tadi, misalkan sehari-hari itu memang real aku lakuin sehari-hari, bukan untuk konten gitu. Memang aku setiap hari kayak gitu. Ini kayak gue memang begini. Dia juga nggak tahu aku videoin gitu. Iya, aku juga nggak nyadar dia videoin. Oke. Mungkin kesalahan aku yang Kan pas terakhir aja aku masih seletingin dia karena belum diseletingin. Bahaya Kata aku, nih. "Nah, kamu belum seletingin ke atas." Memang real. Iya, Tapi kalau Dokter Reza sendiri, kesalahan apa yang bisa misalnya diperbaiki dari seorang Dokter Mufid? Kita tahu ini kebalikannya ya, karena ada yang pasangan tidak ada yang sempurna. kesalahan apa yang bisa diperbaiki? Kesalahan apa ya? Biasanya kalau kita cuman egois aja, misalkan kadang-kadang maunya A terus aku maunya B, terus biasanya dia ya tetap. Kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang ya kita cari jalan tengahnya, siapa yang misalkan siapa yang kita evaluasi bareng-bareng, terus kita sharing ke keluarga. Menurut mama bagusan ide aku atau bagusan ide suami aku, menurut kayak gitu. Kembali Jadi ke keluarga ya? kembalikin ke keluarga, terus nanti keluarga bilang ini, oh terus kalau misalkan memang aku salah, ya udah aku ngikut kamu gitu. Dokter, kita penasaran, maksudnya kan ini kan juga bagaimanapun juga ya, semua orang tahu Bener. dokter punya kehidupan yang memberikan inspirasi luar biasa loh. Punya cerita zaman dulu ketika masih merintis, sampai dengan sekarang itu kan, semua sudah punya ya kesuksesannya juga dikasih proses lihat. yang luar biasa. Prosesnya tuh ada. Ya. Apa perbedaannya ketika dulu masih merintis dan sekarang tuh rumah udah bagus, keluarga semua senang, apapun juga bisa punya. Apa yang membuat perbedaan Perbedaan antara dulu dan sekarang? perbedaannya apa sayang? Ya, kalau dulu mungkin kerja keras kita tuh bener-bener dari nol, jadi kayak capek banget, tidur gak cuma 2 jam, 3 jam gitu. Jadi lebih banyak Pressure-nya. Ya pressure-nya tuh lebih kuat, terus ditambah kita belum satu hati nih, masih kayak adaptasi, kamu maunya gimana, jadi sering berantem. Nah kalau sekarang tuh lebih fokus ke pekerjaan, tapi komunikasi kita lebih dua arah, tapi kita lurus ke depan gitu. Jadi kita lebih- satu visi misi. satu pekerjaan tuh lebih enak gitu. Kalau dulu tuh kerjaan dia sama aku tuh beda. Beda. Berapa karyawan waktu itu kan pernah heboh banget tuh punya banyak asisten Iya, gitu. iya. Kalau sekarang Masih sih, cuma masih. Memberikan berkah bagi banyak orang. Iya, karena kita sukanya pengen ngumpul-ngumpul gitu, terus Iya. gak biasa sepi juga. Oke, kita mau kasih lihat dulu. Seru ya. Ini ada satu artikel dari masa lalu, 2 orang dokter suami istri yang romantis ini. terlilit hutang hingga diusir paksa, Dr. Reza Gladys pernah tinggal di kontrakan yang sederhana. Pernah ya diusir ya? Pernah. 2 kali saya di kontrakan tinggal bareng sama dia. Berapa emang kontrakannya dulu bayarnya? Dulu 10 juta nggak bisa bayar. 1 tahun. 1 tahun. Diusir. Nggak bisa bayar, terus pindah dulu ke kosan. Nah baru mamahnya Aku kasih mamanya uang istri kasih tambahan. uang 10 juta. Karena waktu itu ngontrak tuh 15 juta pindah ke yang Baru. lebih gede lah dikit. Nah yang 5 jutanya baru aku bayar setelah aku punya uang gitu. Oke, pernah sampai minjem uang nggak? Sering. Sering banget. Sering banget. Jadi minjem uangnya ke siapa-siapa. Karena Jadi kan bukan cuma minjem uang aja, nyimpen motor aja sama BPKB-nya saya pernah. Saya minjem nih motor BPKB, saya pinjam uang 3 juta, saya ambil, saya pernah. jangan gitu, waktu dulu kita aku pengen bakso aja kan, sampai sekarang orangnya udah nggak ada tuh, belum dibayar. Belum dibayar. Jadi dulu aku pengen bakso, terus dia datang dulu aja, terus nanti kita alasannya apa? Nanti bila kita alasannya nggak bawa dompet, dia bilang Pas aku gitu. punya uang, datang ke Dibayar. situ tukang baksonya udah nggak ada, udah tutup. Jadi aku nyari-nyari nanya dulu kemana nih tukang bakso yang ini udah pindah kemana gitu. Perjuangannya ya, but look at you now guys. Kesuksesannya sangat luar biasa. Boleh dilihat nggak sih satu sama lain? Kita tahu bahwa semakin tinggi pohon, Pasti. anginnya pun Anginnya semakin kencang. Masalah pun silih berganti. Tapi di tahap seperti sekarang, godaan terbesarnya tuh apa sih? Godaan terbesar adalah yang pertama pasti, menurut kamu apa sayang? Ya mungkin orang itu tidak pernah melihat proses di saat
kita sampai di titik ini. Jadi kadang kita nggak pernah bisa memaksakan orang harus suka semua sama kita. Jadi banyak juga orang yang memang nggak suka sama kita Dan mau menghancurkan. mau mengganggu, ya orang sirik, orang yang dengki sama kita itu banyak banget. Jadi disitulah mungkin momen kita lewatin sama sama istri bareng-bareng itu saling menguatkan. Bentuk gangguannya tuh maksudnya apakah gangguan dalam bisnis karena bisnis bareng atau gangguan dalam rumah tangga? Banyak banget sih, Bisa. banyak banget. Pasti semuanya. Semuanya tuh Berbarengan. dari yang kalau kebetulan saya kan maksudnya dari basic dokter gitu ya, lebih realistis lah kalau berpikir, tapi kadang yang nggak realistis aja kita pernah lewatin gitu. Oke, kalau godaan dalam bisnis kita yakin mudah-mudahan kedepannya akan jauh lebih baik. Tapi masalah hati dan juga perasaan, gangguan dalam rumah tangga, apa yang bisa memperkuat satu sama lain sehingga kita akan arungi terus bersama-sama bahtera rumah tangga ini? Karena kita udah tahu karakter masing-masing, terus udah tahu kita udah nyimpan kepercayaan di masing-masing. Dan yang paling penting adalah tadi kita harus remind nih, 15 tahun ke belakang itu apa aja sih yang udah kita lewatin, dan kita harus saling percaya, kita harus saling bisa, dan kita bisa lewatin ini sama-sama. Karena kalau kita nggak sama-sama itu kita nggak bisa gitu. Tapi dokter, Bergandengan tangan terus ya. Tapi dokter, sebenarnya tadi aku bilang dokter tuh memberikan inspirasi luar biasa Betul. loh. Buat perempuan-perempuan muda apalagi juga kita bisa melihat kan kemarin kan ada sebuah terjadi tragedi ya. Oh, iya. Tapi itu juga inspirasi yang sangat luar biasa tadi karena dokter bilang bahwa mereka berdua adalah leader, Lian. Iya. Nah, leader di mana sekarang kan karyawannya banyak banget. Ketika godaan itu datang, apalagi dari ring 1. Nah, itu yang jadi pelajaran banget yang kemarin gue pun sambil belajar di sana. Ternyata kita tuh harus melek dan hati-hati gitu. Iya. Dengan ring 1 kita yang bekerja sama, yang kita pikir mereka itu adalah Akan selalu bareng kita. support system yang paling besar. Iya, Itu iya. cerita inspirasi luar Bahwa tetap Dan bisa memperkuat. sejujurnya yang aku share pun bukan aku sedang ingin curhat, aku hanya ingin berbagi dengan orang-orang. Memberikan pelajaran. Karena kita nggak tahu, who knows gitu, siapa orang yang Exactly. di depan kita, yang samping kita, yang belakang kita gitu. Banyak kok dok orang yang tulus itu biasanya memang selalu dihianati oleh orang-orang terdekat itu banyak. Dan ujiannya iya. memang adalah orang-orang terdekat. Iya, tapi keren bener. banget loh. Maksudnya Iya, perjuangan itu keren dari dulu loh. sampai sekarang tetap bersama dan menjadi berkah bagi begitu banyak sekali orang. Dokter Greza dan juga Dokter Mufid boleh saling lihat satu sama lain bergandengan tangan. Ingat dari zaman dulu, zaman ngutang di Unjani ya, bener ya, di Bandung ya, di Cimahi. Oke, perjuangannya tidak mudah. Dokter Mufid, jika mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah kepada Dokter Reza. Oh, belum. Oh ya. Buat keluarga, buat istri, buat anak-anak, jangankan minta tangan, hidup aku aja buat kamu semuanya. Dokter Reza mau bilang apa sama Dokter Mufid? Makasih selalu jadi partner yang baik, makasih selalu jadi imam yang kuat, makasih sudah membanggakan aku dan anak-anak. Dokter Reza dan juga Dokter Mufid. Manis banget. Kenapa, Wi, lu? Kenapa? Kenapa ya? Kayak gitu tahu. Ayo Amarian dulu, Amarian dulu. Coba, Marian, coba. Coba Ih, dulu, kita Marian. berharap ya semoga ini bisa menular buat siapapun yang Yang menular menyaksikan. kebahagiaannya sama kita ya dok. Benar, amin ya. Dokter Mufid sama Dokter Reza, kita mau ajakin masing-masing ini untuk kita berpindah tempat. Kita akan menuju ke sana dan kita berikan kesempatan untuk kalian berdua memberikan pertanyaan satu sama lain. Oke, let's go. Mari kita. Tempatnya kesini doang sih. Kali kesempatan. Silakan ambil posisi. Dokter Di Reza sini Dokter Mufid, di sini Dokter Reza. bergantian Aku di sini, ya kasih oke. pertanyaan. Tuh, hadap-hadapan. Aku dulu. Ya, Punten dok di samping sini biar wajah cantik lo Oke, yang oke, kelihatan. oke, Oke, silakan ya. dokter nggak boleh buka dulu. Nggak boleh buka dulu. Iya, dok. Siap ya. Dok, jangan buka dulu ya, dok. Dok, ini satu. Kamu penggoda. Ya, ayo dok. Ya. Oke, silakan Dokter Reza terlebih dahulu. Oke. Kalau usaha aku bangkrut dan harta kekayaan aku habis, kamu akan Berikhtiar dan berusaha lagi seperti di titik nol waktu kita menikah. Oi.
gitu bro. Karena pernah ada di titik minus ya. Oh, kenapa harus lagi takut? minus. Menggoda kamu. Oke. Dokter Mufid sekarang. Ayo sayang. Kalau aku minta kamu untuk berhenti usaha dan fokus ngurus anak, kamu akan Aku akan tetap usaha karena aku pengen tetap ngebantuin kamu karena jadi ibu yang baik bukan hanya di rumah aja, tapi ibu yang baik bisa membantu satu keluarga dan harus pinter juga gitu sayang. Dokter Reza silakan. Kalau aku minta kamu untuk tidak berkomunikasi lagi dengan wanita siapapun, kamu akan Berpikir lagi. akan setuju. Siapapun pokoknya perempuan yang memang kata kamu nggak boleh, aku nggak akan. Dokter. Bagus. Biar ada kerjaan gitu. Lega lah. Maksudnya minggir banget disuruh minggir. Lanjut dokter Muf. Kalau aku tiba-tiba ketahuan selingkuh, kamu akan? Kalau kamu tiba-tiba ketahuan selingkuh, aku akan cari tahu dulu asal penyebabnya, aku cari tahu dulu semuanya. Kalau memang murni di kesalahan kamu, mungkin ya tidak termaafkan. Tapi apabila ada terjadi hal-hal sesuatu yang mungkin apa ya, yang mungkin bisa ditolerir seperti Misalnya. Banyak ya kejadiannya. misalnya, Dok, jangan memberikan peluang, jangan ya kan. Pokoknya intinya kita lihat dulu keadaannya gitu. Lihat dulu alasannya. Bukan alasannya sih, situasinya. Pernah terjadi nggak sih dok? Dok. Tapi gimana dok? Jadi dok. Kalau selingkuh enggak sih? Kalau selingkuh enggak. Apaan sih? Kalau selingkuh enggak tapi Kalau selingkuh enggak, tapi kalau yang tadi Orang iseng paling ya. goda. Iseng. ada aja gitu. Oh, tinggal bagaimana membatasinya. Tapi kalau kita langsung kayak overthinking bla bla bla, kita nggak tahu tuh penyebabnya siapa, apa gimana kan kita harus sebagai istri. dokter punya value luar Ya, kita biasa. punya value terus Lanjut, apa lagi gitu. Tapi sebentar, Sabar. masing-masing punya value luar biasa. Satu cantik pinter, satu ganteng pinter, tapi namanya manusia. Pernah tergoda nggak? Ah, Pernah tergoda gak sih? tergoda. Ya, pernah tergoda tidak? Tidak. Tidak ya. Tidak. Itu sudah dijauh sahabat Ambiar ya. Oke. Siapa lagi? Langsung dokter. Tadi nggak, dokter? Tadi ya. udah. Langsung dokter Glennis gini loh. Dok. Tergoda nggak sayang? Pernah iya. Tatapannya tuh kalau perempuan suka ngasih tahu ya. Iya. Dok, kan ngobrol udah, chat udah, curhat udah. Bikin dong dok. Ayo dong dok, Anda ingin glowing seperti saya? Pasti kita kan kalau bagian jualan duit dong. Benar ya, sampai lampu pun minder kena Iya kulit benar. kita ya. Karena Contohnya ini terang banget. Iya benar. Ya, Kilung ya, kilung Say. muka aku. Tapi ya dokter keren banget, dokter Mufid Thank you, sama Dok. dokter Reza. Dah, Kenapa? oke. Karena buat kami semuanya di sini, jangankan yang menikah ya, yang pacaran tidak. godaannya aja pasti ada. Benar. Tapi kan gimana caranya tetap bertahan sampai dengan sekarang dan Ya, tidak benar. melupakan bagaimana masa lalu yang bisa membuat mereka seperti ada di tahap seperti ini menjadi berkah bagi satu sama lain termasuk untuk karyawannya. Semoga bisa lebih berkah Terima lagi, kasih. lebih bahagia lagi ya. Nanti kapan-kapan kita gitu dong tanya-tanya gitu. Kak Dewi nanya Rian, dia nanya, aku nanya Karen. Iya, pengen. Waduh kau. Iya ya. Habis itu kita Ngapain bikin lu kasih ide kayak gitu ntar neng nong. Gak apa-apa, habis noning glung, muka glowing berkat. Dokter Reza dan silakan dokter Mufid boleh duduk ya. Bahagia terus Bentar lagi pokoknya kita buat mau kedua ulang dokter yang tahun, sangat Dok. luar biasa Bentar ini. ya, Dok. Happy terus Sakinah Mawaddah Warahmah ya. Dok, Tapi kalau ngomongin soal happy, sini. Ini happy banget sekarang. Ini kemarin ada yang baru nikah, lu kan bintang tamunya kemarin. siapa? Lu yang nyanyi Lu aja kemarin. nggak tahu kan sampai lo naik panggung baru lo tahu. Hah, dia itu adalah seorang selebgram yang Kata siapa? Langsung aja kita panggil ya. Langsung. Pengantin baru. Karissa dan Sandro. Tobi. Hai Sandro. Selamat menikah. Aduh wanginya ya. Wangi pengantin manten. baru ya. Wangi bunga manten melati, ya. wangi manten Jadi masih pengen ada. deh ya. Selain selamat kami juga ucapkan terima kasih. Aku seneng banget pernikahan kalian kemarin waktu kamu masuk kamu sempat nangis ya. Iya kan? Nanti kita akan cari tahu apa alasan Iya. sang pengantin pria ini menangis dan bagaimana perasaan mereka dan harapan ke depannya. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar.